Puji Tuhan, kita bersyukur belajar tentang waktu. Saya ingin bertanya kepada setiap kita, ya. Setiap kali kita mendengar kata waktu, ya. Setiap kali kita mendengar kata waktu, itu muncul apa di benak kita? Waktu. Atau contoh gini, setiap kali kita mendengar kata uang, wah, itu kan bisa mikir macam-macam dalam hidup kita. Ya, kita mendengar kata mobil, wah, itu bisa macam-macam di pikiran kita. Nah, kalau mendengar kata waktu, itu muncul apa di hidup kita? Ayo, muncul apa? Yoel, Papa senang kamu bisa gabung. Dengar firman dari Koramon tadi ya. Ayo, mendengar kata waktu, kita mikir apa? Tolong tulis, akan datang siang dan malam. Wih, dari Martapura. Ya, dari Surabaya. Sarbin, waktu yang pernah kita lalui melalui hidup ini. Ada yang bilang dari Lampung, cepat berlalu. Pak Budi, usia. Ayo, yang dari uang. Nah, ini. Dari, saya nggak tahu, Tony Tekwal, uang. Dari Washington DC, umur. Iya. Ayo, apalagi usia. Ya, betul. Nah, saya akan sampaikan waktu nggak bisa dibeli dari Surabaya. Terus time pass so fast as fast our lifetime. Ya, ada waktu itu begitu cepat berlalu. Saat ini yang saya pikirkan waktu bebas dari sini, wih, dari Karangintan. Betul, semua warga binaan begitu mendengar kata waktu pasti mikir kapan aku bebas. Percaya, waktunya akan datang. Amin. Bahkan saudara yang divonis seumur hidup pun tetap ada kemurahan. Bisa diubah dari seumur hidup turun 20 tahun. 20 tahun bisa turun lagi. Ada yang bilang waktu adalah uang. Ya, apa saja. Ayo kita perhatikan. Makasih sama-sama. Ya, Yoel, puji Tuhan. Nah sekarang, ada yang bilang dari Denpasar. Waktu itu sama dengan tanggung jawab. Dari Madiun, waktu tidak bisa kembali. Nah, ini yang kita mau bahas. Kalau mendengar kata waktu, saudara dan saya seperti yang Pak Pendeta Ramon tadi katakan, kalau kita mendengar kata waktu, maka harus muncul pikiran ini. Aku bisa mati. Maafkan saya. Mulai hari ini setiap kita kalau mendengar kata waktu langsung muncul. Aku bisa mati. Yoel, enggak. Uang enggak bisa buat segalanya, Yoel. Ingat waktu COVID-19? Di Surabaya ada pemilik perusahaan yang menjual oksigen Surabaya. Umurnya masih muda, baru 50 tahun lebih. Bayangkan pemilik perusahaan pabrik oksigen begitu kena COVID, nyawanya nggak tertolong. Bahkan selama COVID-19, berapa banyak orang-orang kaya bisa beli obat-obat yang mahal, bisa beli alat-alat untuk napas mahal, tapi uang nggak bisa memperpanjang umur. Ada yang komen, Luciana, waktu adalah kesempatan melayani. Betul, ada lagunya bukan? Hidup ini adalah kesempatan. Nah itu, jadi saya ulangi, mulai hari ini kalau saudara mendengar kata waktu, langsung ingat, aku bisa mati. Maka itu tadi Pastor Ramon membacakan di Pengkhotbah 7. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena disitulah akhir dari perjalanan hidup kita. Saudara, luar biasa. Ada yang komen, ingat lagu Jam Kehidupan diputar hanya sekali. Wow, betul? Iya. Oh, terima kasih. Oh, karena ada rolling, dari Martapura harus keluar ya.
Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, jadi sekarang kita bisa melihat waktu. Begitu kita mendengar kata waktu, langsung kita sadar, aku bisa mati. Andi, terima kasih kamu gabung dari Denpasar ini juga. Nah, saudara, ternyata si Kunyuk pun, tahu si Kunyuk ya? Si Kunyuk itu pun ngerti waktu. Ayo kita buka. Wahyu 12 ayat 12. Dari Manado ada komen. Kita tidak bisa menghindar ketika waktu itu tiba, yaitu waktu kematian. Betul. Ya, jadi Yoel ingat dulu ya, uang bukan segala-galanya, Yoel. Nggak bisa. Oke, ayo kita lanjutkan. Ini yang kita harus pelajari. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Weh. Nah ini loh yang buat kita sukacita. Kalau saudara dan saya hidup di dalam waktu yang Tuhan percayakan, berarti saudara dan saya sedang hidup di dalam surga. Maka itu ada perintah. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ingat, ada satu pilihan di antara dua. Kita mau hidup di dalam dunia yang penuh penderitaan, ketakutan, sengsara ini, atau kita mau hidup di dalam suasana kerajaan surga. Terima kasih. Betul. Maka itu kita harus perhatikan ini baik-baik. Kita mau milih yang mana? Kalau saudara dan saya memilih untuk hidup di dalam kerajaan surga, luar biasa. Ada komen dari Surabaya, waktu selalu ada. Betul. Tapi kalau kematian sudah tiba untuk kita, maka waktu tidak ada lagi. Tapi lihat kalimat berikut, Wahyu 12 ayat 12. Celakalah kamu. Wih, siapa yang celaka? Kalimat kata pertama, bersukacitalah. Saudara dan saya yang diam di dalam kerajaan surga. Tapi celakalah kamu. Siapa? Hai bumi dan laut. Saudara ingat firman ini. Di luar planet bumi kita itu tidak terhitung ada berapa triliun planet-planet lain lagi. Triliun, bukan cuma juta. Dan planet-planet yang segitu banyaknya, ada yang gede, ada yang kecil, sudahlah kosong. Yang ada penduduknya, ada kehidupannya cuma bumi di mana kita tinggal. Yang lain kosong. Maka itu firman ini perhatikan. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Kenapa celaka? Karena si Kunyuk itu, iblis itu telah, bukan akan. Iblis itu telah turun kepada bumi dan laut. Perhatikan. Tidak pernah tertulis. Karena iblis telah turun di Mars, di Jupiter, di planet Neptunus atau planet lain. Enggak. Loh kenapa si Kunyuk itu enggak turun ke sana? Karena enggak ada orang, enggak ada kehidupan. Lah ngapain mereka ke sana? Yang dituju adalah manusia di dunia ini. Puji Tuhan. Dari Nabire, anak saya ini, waktu adalah kesempatan untuk kita nyantol taat kepada Tuhan. Amin firman-Nya. Puji Tuhan. Nah, iblis telah turun, bukan akan turun. Iblis telah turun. Tuhan tolong kami. Kepada bumi dan laut, perhatikan situasi atau kondisi waktu iblis turun itu bagaimana. Dedi, Papa senang sekali kamu gabung, sudah lama gak ketemu ya. Saudara perhatikan. Oke, pindah ke Sumna, boleh tadi, Papa tunggu. Mengapa iblis telah turun ke bumi dan laut dengan kondisi dalam geramnya yang dahsyat? Coba saya baca terjemahan ayat. Iblis telah turun kepadamu dalam amarah
kemarahannya yang besar. TL, karena iblis telah turun kepadamu dengan besar kemarahannya. BIS, sebab iblis sudah turun kepadamu dengan amarah yang sangat besar. TSI, oleh karena itu bersukacitalah hai seluruh penduduk surga, tetapi celakalah kalian hai seluruh penduduk bumi, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, karena iblis sudah dilemparkan ke bawah. Dia ada di antara kalian dan sangat marah sekali. Tuhan, lindungi kami, lindungi kami. Saudara, jangan main-main. Iblis itu telah turun ke bumi dan ke laut dengan kemarahan yang sangat besar. Nah, mengapa si kunyuk itu sudah turun ke bumi dan laut dengan kemarahan yang besar? Ini yang mengagetkan. Karena dia sudah sadar, masih TSI ya, karena dia sudah sadar bahwa waktunya untuk melawan Tuhan sudah hampir habis. TSI yang ketiga, dia ada di antara kalian dan amat marah, sebab dia menyadari bahwa sudah hampir habis waktunya untuk melawan Tuhan. Sekarang perhatikan. Kalau si kunyuk itu, setan itu bisa tahu waktunya sudah hampir habis. Coba terjemahan baru saya baca. Seram betul Fitri. Ya. Karena ia tahu. Si kunyuk tahu bahwa waktunya untuk dia melawan Tuhan sudah hampir habis. Oh, Roh Kudus, tolong kami, tolong kami. Ya, untuk kami tidak santai-santai lagi. Ya, Tuhan, tolong. Anak-anakku, saudaraku, warga binaan, ayo kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Semua kita yang sedang belajar hari ini, jangan menjadi bodoh. Jangan iblis jadi lebih pinter dari kita. Jangan. Oh, bahasa Jawa saya baca. Suka saya. Mulane podo sukorno. Hei swarga lan hei sira kabeh kang podo ngenggoni. Bilai kowe. Hei bumi lan segara. Marga iblis wis nguduni sira. Kalawan nafsu banget, sangat bernafsu. Marga sumurup menawa wektune mung kari sadelok. Jadi setan itu bisa ngerti waktunya sudah singkat. Ya. Eksoplanet didefinisikan sebagai planet di luar tata surya. Hingga saat ini para astronom telah menemukan semua eksoplanet. Terima kasih Sargo. Kosong. FAYH, bersukacitalah hai surga. Hai surga dan semua warganya, bersukacitalah. Kami siap bersukacita. Tetapi celakalah kalian, hai orang-orang di dunia, karena setan sudah datang kepada kalian dengan amarah yang meluap-luap. Karena ia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit. Karena ayo, ini ada komen dari Fitri. Membungkam iblis. Mari kita berlomba-lomba berbuat dan berlaku baik. Betul. Saudara, jangan main-main loh. Setan itu bisa tahu waktu. Harusnya kita lebih bisa tahu waktu. Jangan santai di masa seperti ini. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk hidup baik dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong kami, tolong kami. Lagi sekali saya ingatkan. Begitu mendengar kata waktu, langsung saudara dan saya harus mikir, aku bisa mati. Ingat itu. Kalau nggak salah, Pastor Ramon ya berapa hari yang lalu bilang, apa yang terjadi dengan diri kita kalau seandainya Tuhan memberitahu kita akan mati tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ingat waktu itu. Nah, ayo kita tanya. Kira-kira kita akan buat apa kalau Tuhan memberitahu waktu kita tinggal berapa hari atau tinggal berapa jam untuk hidup?
Mikir sendiri dah. Karena masing-masing kita kan punya konsep yang beda-beda. Nah ini ada yang terjemahan ELT. Sebab itu bersukacitalah surga dan mereka yang berdiam di dalamnya. Celakalah mereka yang menempati darat dan laut. Karena si iblis telah turun kepadamu dengan membawa kemarahan besar. Sebab mengetahui bahwa dia mempunyai waktu hanya sedikit. Nah ini loh saudara. Iblis yang tahu bahwa waktunya untuk bekerja tinggal sedikit. Maka itu istilah kita, iblis kerja lembur. Maka seharusnya kita harus lebih hebat lemburnya daripada si iblis. Ya, ini anak saya komen yang saya pernah katakan. Salah satu kepastian dalam hidup adalah kematian. Betul. Nah yang belum pernah dengar khotbah itu saya ulangi dikit. Saya tanya, menjadi kaya dan menjadi miskin itu pasti atau tidak? Saya jawab, menjadi kaya atau menjadi miskin itu pasti atau tidak? Tidak. Tergantung kita. Kalau kita hidup benar, hidup hemat, hidup rajin ya pasti kaya. Tapi kalau kita hidup berfoya-foya ya pasti jadi miskin. Memiliki rumah, memiliki mobil itu pun bukan kepastian. Tergantung. Termasuk menikah itu pun bukan kepastian. Karena ada orang gak menikah. Maka itu satu-satunya yang pasti adalah kematian. Hanya saja kita gak pernah tahu waktunya kapan. Nah gunakan waktu ini. Maaf. Tadi dalam seharian berjalan bersama Pak Hendrik Bun. Oh banyak kami cerita yang macam-macam. Nah salah satu yang kami diskusikan adalah ini luar biasa. Pak Hendrik Bun berdoa, Tuhan kalau boleh saya tetap mampu walaupun sibuk tapi bisa menjadi berkat buat orang. Nah saya pernah berdoa begini, Papa seandainya saya diizinkan nggak perlu tidur tapi tetap sehat, saya mau. Dan saya akan gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Ya tentunya Tuhan gak jawab lah. Nanti saya jadi manusia aneh. Saudara, luar biasa. Nah ini yang kita mau gunakan. Tuhan tangannya biar bisa. Nanti Pak Hendrik Bun biar mau kesaksian karena malam ini janji mau saksi. Yes. Ya, ada dua peristiwa yang unik. Ya. Nah tadi hari ini memang janjian malam tadi untuk kami dinner makan malam bersama itu istrinya Pak Hendrik Bun akan ketemu karena kami sudah 2 hari di sini belum ketemu. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba Pak Hendrik Bun bisa yaudahlah mampir aja ke kantor istri saya. Oh ya baik juga walaupun nanti malam ketemu. Padahal untuk mampir ke kantor itu harus beda jalur, beda arah. Nah waktu lagi yang kita gunakan. Ya udah. Saya nggak tahu ada apa di kantor itu. Ya udah pas kami masuk ternyata istrinya Pak Hendrik Bun itu punya teman kerja sesama wanita. Nah, kami nggak kenal. Tiba-tiba waktu saya melihat teman kerjanya istrinya Pak Hendrik Bun, Roh Kudus bilang dia itu punya kepahitan sejak kecil. Bahkan ada satu orang dia belum ampuni. Oh ya? Ya udah, waktu saya terima pernyataan itu, saya cuma tanya, bagaimana Papa cara saya nyampaikan? Karena kami nggak lama, nggak ada 10 menit, ya nggak ada 5 menit lebih. Nah, akhirnya kami pamit pulang karena mereka sibuk kerjaan banyak akhir tahun ini. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, doa dulu yuk. Nah, akhirnya mau diajak doa. Nah, ketika berdoa itu saya sampaikan, saya minta maaf, saudara ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya sampaikan kepada dia. Dia kaget kok saya bisa tahu. Dia menangis, mengalami kelegaan karena ada rahasia hidup yang orang lain nggak tahu, cuma dia yang tahu. Nah, saya bilang ini loh Tuhan itu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu kesedihanmu. Maka itu hari ini dibukakan. Wih, luar biasa, saudara. Udah? Selesai dari situ, ya masih ada waktu sambil nunggu. Terus kami mampir ke satu kafe. Ayo cari kopi dulu.
Nah begitu kami sudah duduk, Pak Hendrik pun lihat nih, kok ada temannya orang Indonesia. Oh ya udah, ternyata dikenalkan ke kami, ini loh namanya ini. Oh ya, saudara, begitu kenalan, Roh Kudus bilang, dia itu lagi begini dengan ayahnya. Oh ya, saya tidak tahu. Oh, Yoel, Papa bacakan dia komenmu. Kalau Tuhan kasih tahu kapan waktunya aku mati, pasti aku bertobat dan melayani. Jadi berkat berbuat baik untuk semua orang. Harus sekarang nak. Oke, maka itu ayo. Nah, ternyata betul. Yang orang ini itulah waktu sesingkat mungkin. Ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk kita tetap bisa jadi berkat buat banyak orang. Luar biasa. Ini Papa kita di surga. Dalam hidup kita. Untuk kita bisa menikmati kebaikan Tuhan itu. Oh, bisa dijawab, Papi nggak pernah lelah meski jam tidur sedikit. Oh, oke. Nah, ayo kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau setan saja bisa ngerti waktunya sudah sedikit, masa kita kalah dengan mereka? Tidak gunakan waktu sebaik-baiknya. Contoh, Yohanes 4 ayat 3. Yohanes 4 ayat 3 ini cara Tuhan Yesus gunakan waktu. Ya. Yohanes 4 ayat 3. Jadi ingat ya, si kunyuk itu tahu waktu. Maka itu kerja lembur. Seharusnya kita lebih lembur lagi dari mereka karena waktunya sudah singkat juga. Yesus pun meninggalkan Yudea. Ya, ayo ini ada komen dari Jakarta. Semangat semua untuk menggunakan waktu dengan baik dan benar. Amin. Ya, Yesus pun meninggalkan Yudea. Sudah tahu meninggalkan Yudea. Dan perhatikan, kembali lagi ke Galilea. Saudara pernah tahu nggak kalimat kembali lagi ke? Berarti sudah dari sana balik lagi. Pertanyaannya, ngapain balik lagi? Ayat 4. Ya, ayat 4. Semua terjemahnya sama itu ya, ayat 4. Lihat. Yesus harus melintasi daerah Samaria, AYT. Namun dalam perjalanan kembali ke Galilea, dia harus melewati wilayah Samaria. Nah, nggak usah dibaca semua karena kita tahu. Oke, ada komen dari Aprilia. Benar kata pepatah, jangan tunda besok apa yang kamu bisa lakukan hari ini. Setuju. Karena hari esok ada tugas lagi. Maka kalau tugas hari ini kita tunda buat besok, berarti double kegagalan. Yang tugas kemarin gak selesai dan tugas hari ini pun gak selesai. Karena seharusnya hari ini punya tugas baru, orang itu pakai untuk menyelesaikan tugas yang kemarin. Hancur hidup seperti itu. Mari kita lihat, mengapa dia harus melewati wilayah Samaria. Kita tahu hari itu Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan. Maaf, dia itu pelacur yang sedang mencari kebenaran. Nah, itu Tuhan Yesus bisa gunakan waktu dengan baik. Ingat tuh saudara, nanti buka peta. Dari Yudea kembali lagi ke Galilea dan lewat Samaria, itu muter. Dan ingat loh, zaman itu jalan kaki. Tuhan Yesus gak pernah naik kuda atau naik kereta, jalan kaki. Dan itu padang gurun, gak ada warung es, ingat itu. Tapi dia gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ternyata ada orang yang membutuhkan dia, perempuan itu. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami semua bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk hidup ini menjadi berkat. Lukas 6. Maaf, Lukas 7, maaf. Lukas 7 ayat yang perempuan itu, ayat 36 kalau tidak salah, coba lihat. Ya Pri, selamat Natal, baik. Selamat jadi Natal ya Pri, bukan selamat Natal. Ya, lihat Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan.
Ayo kita belajar. Jangan tersinggung kalau ada orang yang saya sebutkan kasus ini dan itu orangnya ada di Zoom ini juga, maafkan saya. Oh, ada pertanyaan bagus di Instagram. Pastor, kalau orang-orang yang terdekat tidak mau diajak bergegas, apakah kita boleh tinggalkan mereka? Saya bilang silakan. Daripada kita yang ikut terlambat. Ya udah, nggak apa-apa. Yang santai-santai mau malas-malas ya kita tinggal saja. Tapi kita berdoa supaya Tuhan berikan anugerah untuk mereka tidak ketinggalan nanti itu. Jelas ya? Saya lanjutkan kembali. Maaf. Tuhan Yesus menerima undangan makan malam di keluarga Simon, orang Farisi ini. Maaf ya. Bukan karena aji-aji mumpung. Ya, datang yuk. Mumpung diundang makan gratis. Tidak. Maaf. Apapun yang Tuhan Yesus buat, selalu menggunakan waktu Tuhan. Sesempit-sempitnya waktu yang dia miliki, dia tetap untuk mau menjadi berkat. Ya Fitri, yang tanya tadi itu ada yang bilang terima kasih. Ya, setiap waktu untuk memberikan kebaikan bagi orang lain, terima kasih, benar. Nah ini dengar ini. Saudara, di dalam kisah ini, ya karena waktu, karena Pak Endribun nanti akan beri kesaksian juga, saya nggak baca semuanya. Tapi tolong bagi saudara yang belum pernah tahu kisah ini, ya coba saudara baca nanti selesai Zoom ini. Ternyata tujuan Tuhan Yesus menerima undangan makan malam gratis di rumah Simon bukan karena mumpung ada yang undang makan. Tidak, saudara. Ternyata di kota itu ada seorang perempuan yang sedang betul-betul memerlukan Tuhan Yesus. Saya ulangi. Ternyata Tuhan Yesus menerima undangan di rumah orang Farisi itu karena dia ingin memberkati keluarga Simon, karena Simon mengalami suatu perubahan hidup dan ada seorang yang sedang membutuhkan Yesus, maka itu dia ke sana. Nah ini loh cara Tuhan Yesus menggunakan waktu itu, luar biasa. Ini yang betul-betul hebat sekali Tuhan Yesus itu. Jelas ya untuk contoh-contoh ini. Maka itu bagaimana cara kita menggunakan waktu. Saya beri kesaksian sedikit lagi. Saya tahu kan kami lagi di Atlanta, Georgia. Ya sejak kemarin. Besok kami akan balik ke Philadelphia. Nah saya tahu di Atlanta ini ada teman baik saya. Cuma sudah lama tidak kontak. Sehingga saya nggak punya nomor teleponnya. Nah, saya mau tanya siapa. Tapi saya ingat teman saya ini punya toko Indonesia. Saya cuma minta, Bapak, kalau boleh saya ketemu keluarga ini. Tapi gimana caranya? Udah. Nah, kemarin setelah dijemput Pak Endribun dalam perjalanan ya melihat Atlanta segala macam. Sampai di suatu daerah yang saya nggak tahu juga. Tentu Roh Kudus gerakkan saya. Kamu perhatikan sebelah kanan. Oke, saya perhatikan sebelah kanan. Nah, pas kami mau ngopi kemarin siang itu, saudara kaget. Nah, jadi Pak Endribun harus belok ke kiri ya untuk putar masuk ke kafe itu. Begitu mau belok kiri, saya masih lihat kanan. Loh, ada tulisan toko Indonesia. Nah, Pak Endribun tanya, kenapa kau Den? Sebentar. Jangan-jangan itu toko teman saya yang saya cari itu. Ya udah, akhirnya putar lagi. Ya ampun, ternyata toko itu tutup. Nah, tapi Pak Endribun kenal. Nah, tanya istrinya, tolong cari nomor telepon pemiliknya. Tapi saya tanya dulu, tolong tanya. Ya mungkin ada berapa orang Indonesia punya toko Indonesia di sini. Apa betul namanya ini? Ternyata betul, saudara.
Wah, kemarin saya telepon sudah lama nggak ketemu. Senang sekali. Itu hal kecil. Kalau kita bisa gunakan waktu. Ingat, Tuhan nggak bisa pakai orang egois, nggak bisa pakai orang pelit. Karena orang egois, orang pelit hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, saya gunakan waktu hidup ini untuk selalu menjadi berkat. Oi, Eka, maju-maju ah. Iya. Jelas ya saudara, jadi ada banyak hal yang kita bisa kerjakan dalam hidup ini. Oke. Oh, istilahnya tutup ya akhir tahun ini. Ya. Oh, baru tahu ya Lambas tentang Tuhan Yesus datang ke rumah Simon. Ya, karena ada orang yang membutuhkan dia. Luar biasa. Maka itu saudara, sedang apapun, waktu yang sesingkat apapun, gunakan waktu itu untuk menikmati apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, sebelum nanti Pak Henry Boon ya akan memberikan kesaksian itu. Inilah cara yang kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk kita bisa menjadi jawaban buat semua orang. Maka itu waktu yang ada pun sesingkat apapun, gunakan itu supaya kemuliaan Tuhan dan kasih Tuhan itu nyata lewat kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Nah, inilah waktu yang terakhir yang kita miliki. Ternyata adalah waktu pengadilan di takhta pengadilan Tuhan. Ya. Maka itu kalau mendengar kata waktu, kita langsung ingat, aku bisa mati. Jangan lupa, maka itu jangan sombong hidup ini, jangan sewenang-wenang. Jangan mentang-mentang kaya, hebat, berpangkat, jangan. Kita semua bisa mati, ingat itu. Jangan jahat pada orang lain. Ingat, kita bisa mati. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Ini waktu terakhir yang kita miliki. Sesudah itu tidak ada kesempatan. Tuhan tolong, jangan sampai aku diadili dengan cara yang karena kesalahanku. Saya ulangi, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang, berarti setiap saudara dan saya, memperoleh apa yang patut diterimanya. Patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun jahat. Tuhan tolong. Saya baca TSI-nya. Hanya TSI ada kata ini. Karena kita semua, BS juga ada. Karena kita semua pasti, catat itu, pasti akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus, di mana kita akan menerima balasan setimpal dengan apa yang kita perbuat selama kita ada di dalam tubuh duniawi ini. Dan baca ini baik-baik, dengar. Dan memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan kita yang baik maupun yang jahat. FYI-nya, Filipus. Ini waktu yang terakhir. Terima kasih. Sebab kita semua harus menghadap kursi, menghadap Kristus untuk diadili, dan kehidupan kita akan tersingkap di hadapannya. Kita masing-masing akan mendapat apa yang patut kita terima untuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam tubuh fana ini, baik maupun buruk. Makasih bahasa Jawanya. Sebab kita kabeh kudu padha ngadep ana ing ngarsane damparing pangadilane Kristus. Perlu nampani ganjaran kang cunduk yang cocok karo kang padha kita lakoni dhewe-dhewe ing sajroné urip iki. Dadiya kang becik, dadiya kang ala. Semua yang baik, yang benar, dan semua yang jahat yang kita lakukan akan nampak di
waktu terakhir, yaitu pengadilan Kristus. Meninggalkan tahun ini, kiranya Tuhan menemukan saudara dan saya benar di hadapannya, karena kita bisa menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Contoh, ya, kenapa kami bisa ke Atlanta? Karena ini jadwal kami masih ada di Philadelphia. Cuma hanya akhir minggu ini, yaitu Jumat, Sabtu. Ya, Kamis, Jumat 30, 31 dan 1 Januari. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini kami kosong. Nah, saya minta Papa nggak mau kalau kosong terus diam saja. Kami kemana? Nah, langsung Tuhan ingatkan, kamu sudah pengen ke Atlanta ketemu Hendrik yang belum pernah kami ketemu. Oh ya udah, langsung saya telepon Pak Hendrik, kami akan datang. Wih, kaget Pak Hendrik itu sampai ngatur nginep semua. Ya udah, ini cara kami gunakan waktu. Saya itu nggak mau nganggur. Saya pengen bisa buat apa saja yang saya bisa lakukan untuk jadi berkat. Nah, inilah. Jadi ingat ya, waktu kita yang terakhir adalah waktu diadili. Aduh, ya ini ada yang, ya jadi hati-hati dengan hyper grace. Semua hanya karena anugerah. Terus kita bisa hidup seenaknya. Oh, hati-hati dalam pengajaran itu. Semua akan diadili. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat tahun baru. Kalau kita belum ketemu lagi.